Halo, selamat pagi sahabat pemasarakatan. Ketemu kembali dengan kami LPKA punya podcast. Luar biasa, hari ini telah hadir di hadapan kita tamu dari jauh ini. Suatu kebanggaan buat kami, Pak Rudi, Kepala LPKA kelas 1 Martapura, Kalimantan Selatan. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Mas Teguh. Oke, alhamdulillah. Momen apa ini? Kami tiba-tiba kok dapat kabar bahwa LPKA kelas 1 Martapura silaturahmi ke LPKA Jogja ini, Pak. Ya momennya pengen meniru gitu toh. LPKA Jogja itu sama ya, bangunannya baru, petugasnya juga rata-rata baru. Nah, kok bisa berhasil ke WBK gitu loh. Sementara di LPKA Martapura itu sudah ketiga kalinya itu kok nggak berhasil gitu. Apa sih triknya supaya bisa jadi LPK? Gitu. Oke, jadi alhamdulillah tadi kita udah berbincang-bincang lama di ruang rapat dengan tim WBK ZI-nya LPKA Yogyakarta. Yang jelas komitmen bersama-sama, Mas. Jadi komitmen bersama dari seluruh jajaran, dari muncul pimpinan sampai yang paling bawah. OB, anak-anak pun harus mengerti apa itu pembangunan ZI. Itu komitmen yang pertama. Yang kedua adalah semangat. Kami punya semangat yang bersama-sama untuk maju. Jadi WBK, WBBM itu apa ya? Penghargaan. Tapi itu harus terpatri di kegiatan sehari-hari. Sehingga insya Allah lah ke depannya untuk tahun 2023 semoga kita bisa meraih WBBM gitu, Mas Rudi. Dengan Bang Rudi tadi masuk ke tempat kami, seperti itu kondisinya kami LPKA Jogja. Mulai dari pintu masuk sampai dengan pintu keluar, udah kami desain sedemikian rupa, sehingga harapannya adalah tamu yang masuk cemberut, keluar senyum bahagia. Itu prinsip kami, Bang Rudi. Mantap sekali kalau kayak gitu ya, prinsipnya ya. Kita juga pengen mencontoh hal-hal demikian. Karena memang untuk layanan, duta layanan itu kita masih sangat minim, makanya kami pengen belajar di sini bagaimana sih cara melayani orang dari masuk cemberut kok keluar bisa tersenyum gitu loh. Nah, oke. Jadi untuk duta layanan LPKA kelas 2 Yogyakarta ini kita beri seragam tersendiri dan kita jadwalkan jangan sampai di lobi resepsionis itu kosong. Sehingga tamu baik itu yang langsung maupun yang telepon selalu ready. Dan semua data layanan itu setiap 6 bulan sekali, 3 bulan sekali kita briefing. Kita adakan pelatihan-pelatihan tentang pelayanan prima kepada masyarakat. Baik melalui Ombudsman, BPS maupun swasta. BRI, BPD, Jogja itu selalu memberi pelatihan. Sehingga teman-teman duta layanan sebagai wajah kita itu sudah ada suasana yang sangat luar biasa. Sehingga konsumen pastinya itu tadi masuk cemberut, keluar tersenyum bahagia. Itu, Bang. Dari tadi bisa dilihat kan? Ya, ini yang pengen kami tiru gitu. Memang kami sangat minim sekali untuk pelayanan. Dalam arti pelatihan pelayanan itu boleh dikatakan selama ini belum pernah. Jadi nanti akan kami tiru, mungkin kami akan berkunjung ke BRI untuk memberikan tips-tips bagaimana sih melayani orang dengan senyum. Memang kita lihat dari mulai satpam itu saja sudah apa yang bisa kami bantu kan? Ini kan kami juga pengen seperti itu nantinya, atau dari Ombudsman bagaimana melayani masyarakat, gitu, pengaduan tertata dengan baik. Inilah yang akan kami contoh, makanya kami datang kemari itu yang kami ingin tiru, kami contoh supaya LPKA bisa sama seperti LPKA Jogja. Oke, siap. Kami banyak sekali program-program prioritas unggulan, yaitu Pesona pelayanan sekolah anak, Pelita pelayanan identitas anak, Pelana pelayanan antar anak, dan Lensa. Lensa inilah yang menjadi motor penggerak kami. Tim Humas, kami punya studio kecil. Alhamdulillah teman-teman semuanya sudah oke untuk kehumasannya, baik di luar maupun di dalam. Bahkan tempat studio kami ini terbuka untuk siapapun. Teman-teman penyuluh sering podcast di sini. Jadi kita sering sharing untuk belajar gitu, Pak Rudi. Jadi kami juga belajar dengan Martapura
terkait dengan pembinaan anak. Pesan buat kami yang ada di LPKA Jogja, Bang. Ya, pesannya tadi, kalau untuk anak-anak seperti tadi pagi saya sampaikan, kita jangan patah semangat bahwa kita berada di dalam LPKA ini bukan adalah akhir dari segala-galanya. Fisik boleh terpuruk, tapi pemikiran dan sekolah itu jangan terputus, tetap berjalan. Pemimpin-pemimpin besar juga lahir banyak dari karena di penjara, seperti Nelson Mandela segala macam. Itu nasan kami. Nah, kita makanya mau belajar bagaimana merubah mindset yang ada di luar Jawa, seperti kami di Martapura. Itu kan kita perlu rubah dengan budaya kerja yang semangat. Tadi kita juga ini supaya kita mendapatkan BPK juga bisa melayani masyarakat dengan full, tidak setengah-setengah. Tadi yang dibilang datang cemberut pulang senyum. Itu yang kami tujuan utama kami untuk studi TIR. Tadi kan Bang Rudi sudah masuk lobby. Gimana lobby kita ini, resepsionis kita ini? Wah, itu lobbynya cantik sekali, terus terang aja. Dengan resepsionisnya yang ramah dan murah senyum. Ya, tadi ya kita jadi senyum bukan cemberut gitu. Tapi kalau petugasnya, resepsionisnya nggak pernah senyum, nggak pernah menyapa, bagaimana kita mau tersenyum? Betul. Gitu. Yang kita dapatkan ya tadi, mulai datang udah kok seragamnya berbeda. Nah, itu kan sementara di kami memang belum sampai di situ. Nanti kita akan meniru hal yang Oke. Sekarang terakhir Bang Rudi, pesan buat masyarakat umum bahwa LPKA seluruh Indonesia itu merupakan lembaga pembinaan busana untuk anak-anak yang berhadapan hukum. Pesan bagi masyarakat, kita tidak bisa berdiri sendiri untuk membina anak-anak. Ya, pesannya satu sih, tidak banyak. Itu kita harus kerja keroyokan. Dan kita juga harus bisa membuka diri. Kita tidak boleh tertutup. Kita harus banyak bekerja sama dengan DP3A, dengan Dinas Pendidikan, dengan Dinas Sosial. Itu karena di situ banyak program-program yang mereka kadang-kadang untuk menghabiskan anggarannya bingung. Nah, disitulah yang kita sambut, disitulah kita ajak, termasuk dengan Dinas Perpustakaan daerah itu satu hal momen yang bagus gitu loh. Nah, karena apa? Dinas Perpustakaan aja kadang-kadang bingung mencari pembaca itu berapa kan bingung. Akhirnya kan datang ke kita banyak, termasuk petugasnya. Nah, kerja itu tidak boleh kerja sendiri keroyokan. Nah, dengan Dinas Kependudukan, Dukcapil itu sangat penting karena identitas anak juga penting. Kita juga mencoba seperti itu. Kadang-kadang orang tuanya nggak ngurusin, mau bikin KTP, mau enggak, punya KIA atau enggak, justru kita yang betul. Nah, itu rata-rata di LPKA seluruh Indonesia itu yang ini. Alhamdulillah sampai saat ini kalau untuk di Kalimantan Selatan nggak ada masalah Dukcapil. Walaupun dari Kota Baru gitu 2 orang datang. Tapi senang yang dari Kota Baru itu, Dukcapil Kota Baru senang, yang datang bisa 8 orang. Kenapa? Dari daerah ke kota gitu loh. Nah, itu artinya bahwa kita dalam mendidik anak-anak yang berhadapan dengan hukum tidak bisa berdiri sendiri, ya kan Pak? Kita harus melibatkan stakeholder, melibatkan masyarakat, bahkan orang tua saja. Sehingga kita juga jangan menutup diri kan? Jangan menutup diri. Ayo bersama-sama kita keroyokan untuk membina anak-anak. Pesan terakhir. Nah, pesan terakhir itu pramuka penting. Siap. Karena itu sarana untuk teman sebayanya. Jadi anak-anak yang kita adik kelas kita itu harus dikenalkan dengan teman sebayanya. Itu melalui pramuka, melalui forum anak daerah, dan melalui studi-studi lainnya. Mungkin di LPKA Jogja ini sudah terbuka ya, dari sekolah manapun sudah welcome datang. Kami juga sudah mencoba untuk welcome, tapi akhirnya dari masyarakat ini masih ini. Kemarin sudah mau datang dari SMP Al-Falah atau apa itu membatalkan gitu. Padahal kita sudah welcome. Silahkan kapan saja, jam berapa saja, no problem. Nah, terakhir juga ini biasanya ada dari organisasi masyarakat, kemasyarakatan. Itu juga banyak kita seperti Ikatan Psikologis Klinis itu digandeng. Terus I Love
I Live 4 itu di Kalimantan Selatan ada, itu kita gandeng. Alhamdulillah mereka senang gitu loh, bisa main keroyokan gitu. Jadi tanggung jawab bersama. Sebenarnya masyarakat stakeholder itu pengen, cuma belum tahu ya kan. Belum tahu bagaimana caranya masuk, belum tahu kita terbuka oleh masyarakat dan stakeholder. Jadi sekali lagi rekan-rekan sahabat pemasyarakatan, kami tidak bisa berdiri sendiri. Kami mengajak seluruh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, kampus-kampus silahkan hadir di LPKA seluruh Indonesia, ikut membantu dan mendampingi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi terima kasih sekali Pak Rudi, ini sebuah kehormatan buat kami jauh-jauh dari Kalimantan Selatan, nyebrang lagi mendaratnya di LPKA Jogja yang berada di Gunung Kidul. Ini istilahnya Jogja lantai 2. Jadi di Gunung Kidul Pak Rudi. Seperti itu. Bisa aja ini Mas Teguh. Tapi ya kami juga mengucapkan terima kasih bahwa kami sudah disambut dengan baik, dan kita juga akan belajar bagaimana sih mengelola LPKA yang bagus dengan terbuka. Mari kita bersama-sama, kita saling bahu-membahu antar LPKA seluruh Indonesia supaya kita bisa membuka diri. Terima kasih gitu ya. Terima kasih. Demikian tadi sahabat pemasyarakatan, bincang-bincang kami dengan Bapak Kepala LPKA kelas 1 Martapura beserta tim yang hadir di LPKA Yogyakarta. Demikian tadi, terima kasih. LPKA ikhlas mengabdi, melayani pasti. Oke, matur suwun Bang Rudi. Yes.